Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hutang piutang. Kalau kemarin di part 1, ini part 2, yaitu apakah polisi boleh menagih hutang. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian ringankan jari-jari Anda untuk menekan tombol subscribe, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, banyak di antara masyarakat bertanya apakah polisi bisa menagih hutang, ataukah ada pengalaman dari sahabat literatur sekalian ditagih oleh orang yang mempunyai hutang kemudian membawa ke polisi, kemudian menakut-nakutin, atau bahkan mungkin Anda yang punya hutang dipanggil ke Kapolsek atau ke Polres terkait masalah hutang piutang. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, hutang piutang ini pada dasarnya adalah murni hukum perdata, jadi hubungannya perdata, kemudian dilandasi oleh pasal 1774 KUHP Perdata yang dimana menyatakan pada intinya hutang piutang adalah suatu perjanjian yang memberikan hak kepada orang lain atau seseorang yang terhadap barang yang habis pakai, di mana sekali pemakaian barang tersebut langsung habis. Kemudian dengan perjanjian atau dengan syarat, nah suatu hari nanti atau sesudah nanti akan dikembalikan dengan jumlah yang sama, kemudian dengan bentuk yang sama. Intinya tidak dirugikan antara pemberi dan pemakai. Nah, ini didasarkan oleh pasal 1774 KUHP Perdata. Lalu sahabat literatur hukum sekalian pernah mengalami mungkin atau belum mengalami, menjadi informasi bahwa hutang piutang ini murni perdata dan tidak bisa dipidana. Lalu kemudian timbul pertanyaannya, bagaimana ada sahabat atau pengalaman atau yang pernah dilihat bahwa pernah dipenjara karena hutang piutang, itu mungkin ada pidana penyertaan atau ada pidana di dalam proses perjanjian hutang piutang, yaitu ada dua kemungkinan. Bisa jadi pemalsuan data, mungkin pasal 263 KUHP pemalsuannya, mungkin juga penggelapannya pasal 372 KUHP, mungkin juga di penipuannya pasal 378 KUHP. Jadi jika hutang piutang disertai dengan penipuan atau mungkin nanti penggelapan atau lain sebagainya yang seperti saya sampaikan tadi, maka itu pidana dan itu adalah tindak pidana, dan itulah yang membuat mereka masuk penjara atau dipidana, bukan karena hutang piutang murni. Tapi kalau karena hutang piutang murni, ada perjanjiannya, kemudian tidak ada penipuan, tidak ada penggelapan, maka mereka tidak bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 19 tentang hak-hak asasi manusia. Jadi setiap orang tidak bisa dipidana karena tidak mampu membayar hutang. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau saat ini sering polisi menjadi penagih hutang atau ikut menagih hutang? Nah, ini mungkin karena ketidaktahuan anggota oknum kepolisian tersebut, ataukah sengaja karena mungkin melihat sahabat literatur ini tidak mengerti dengan hukum, maka polisi hanya memberanikan diri oknum kepolisian ini menagih. Tapi ketika kita sedikit bertanya,
mungkin mereka juga kepo sendiri, artinya mereka juga takut sendiri. Kemudian mungkin biasanya ya pada umumnya mereka mengatakan saya adalah saudaranya dari yang punya hutang. Nah, kadang juga mereka menyatakan, sering ya terjadi di tengah masyarakat itu saat penarikan kendaraan roda 2 oleh debt collector itu sering didampingi oleh kepolisian. Nah, ini mungkin yang dikatakan oknum ini tidak mengerti atau ada kesengajaan untuk melakukan hal itu sesungguhnya adalah salah. Karena polisi di dalam aturannya tidak bisa menagih hutang dan juga tidak bisa menjadi pelindung orang yang mempunyai hutang. Nah, sekarang kita lihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, di mana tugas pokok kepolisian tersebut adalah itu mengayomi. Tugas pokok kepolisian tersebut ada 3, yaitu 1, menjaga ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kemudian 2, itu mengayomi, melindungi dan membantu masyarakat. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Nah, inilah tugas pokok kepolisian. Tapi di dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian tersebut diterbitkan kembali aturan kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, ya bukan undang-undang ya, tapi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang kedisiplinan anggota polisi, di mana pasal 5 huruf H, polisi dilarang menagih hutang dan dilarang menjadi pelindung hutang, pelindung orang yang mempunyai hutang. Jadi ketika ada polisi menagih hutang, Anda ya tinggal tersenyum saja, lapor ke propamnya atau ambil fotonya, atau Anda sampaikan baik-baik kepada Bapak ini siapa. Kalau Bapak dari anggota kepolisian, mohon maaf, Bapak tidak berhak dalam hal ini karena ini adalah utang piutang, urusan saya A dengan si B. Jadi kalaupun Bapak ingin mendengar pembicaraan kami ini, ya silahkan, tapi posisi Bapak hanya mendengar dan Bapak tidak bisa bertindak karena Bapak dilarang menagih hutang dan dilarang menjadi pelindung orang yang punya hutang. Jadi itulah dari sahabat literatur hukum sekalian, sudah sangat jelas ya. Jadi polisi tidak bisa menagih hutang karena tugas pokok polisi tadi sudah jelas menjaga Kamtibmas, kemudian menegakkan hukum, kemudian mengayomi, melindungi serta membantu masyarakat. Jadi kalau menagih hutang polisi tidak bisa. Jadi Anda kalaupun ada pengalaman sahabat literatur hukum sekalian ditagih oleh kepolisian, tapi utangnya utang orang lain ya. Kalau kita berutang dengan kepolisian, ya mungkin dia menagih sebagai pribadinya ya, bukan sebagai kepolisiannya. Loh, kalau gitu sulit juga. Bagaimana kalau polisi mempunyai niat baik membantu kita, kemudian kita larang dia, Bapak nggak bisa nagih hutang karena polisi dilarang nagih hutang. Tapi kalau dia sendiri ya mungkin sebagai pribadinya sah, boleh. Artinya jangan keliru ya mengambil penjelasan ini. Kalau polisi sendiri yang mempunyai hutang, dia berhak juga menagih, bukan berarti dia tidak boleh menagih. Yang dikatakan tidak boleh menagih itu ketika polisi mengatasnamakan orang lain dan memaksa Anda untuk membayar hutang dengan berpakaian dinas dan mengatasnamakan institusi kepolisian, itulah yang dilarang oleh Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kedisiplinan kepolisian, pasal 5 yang berbunyi huruf H yang berbunyi polisi dilarang menagih hutang dan dilarang juga menjadi pelindung orang yang punya hutang. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, saya rasa cukup jelas penjelasan saya tadi, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat literatur hukum sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.